Belum kelihatan ya Mas ya? Belum, Mbak. Padahal saya sudah berbuih-buih ini. Jadi ini di slide nomor 2 Mas. Slide nomor 2 ya, video yang tentang Arjuna standar. Belum kelihatan juga ya. Kasihan nih, nggak kelihatan ya. Bentar ya. Ini kayak dari tadi suara saya menggema-gema gitu deh. Padahal saya udah bayar tagihan loh. Nah, ini sekarang saya sudah bisa melihat teman-teman semua nih videonya. Tadi kan nggak kelihatan nih, sekarang udah lihat. Jadi sinyalnya udah lebih baik dari yang tadi ya. Oke. Sekarang udah terlihat belum Mas? Sudah, Pak. Udah. Jadi materi hari ini teman-teman semua membahas Arjuna Standar BLO untuk mata kuliah Akbam 2 di kelas 507 alih program ya. Nah, kita sampai pembahasan kepada kelompok pendapatan, apakah dia perlu pengesahan khusus atau tidak ya. Yang pertama, ini pendapatan yang memang tidak memerlukan pengesahan khusus. Kenapa? Karena dia memang disetor langsung ke kas negara, sehingga secara umum dia langsung disahkan ya dengan adanya NTPN. Ya. Nah, ini yang sebenarnya sedikit membingungkan teman-teman barangkali. Pendapatan di rupiah murni apa? Dapat kalau dulu di nomenklatur undang-undang PNBP, bukan undang PNBP sih, peraturan perundangan di bidang PNBP ya. Kalau di undang-undang ini PNBP itu secara bagi menjadi dua ya, dua kelompok ditinjau dari sisi bisa atau tidak PNBP itu digunakan ya. Jadi PNBP yang bisa digunakan dulu kita nyebutnya PNBP fungsional ya, dulu ada istilah PNBP fungsional. Kemudian PNBP yang tidak bisa digunakan kita nyebutnya PNBP umum ya. Nah, sekarang dikotomi istilah fungsional sama umum tuh update teman-teman DJA ya, karena sudah lama meninggalkan DJA ya. Itu sudah dihilangkan ya, tidak ada lagi itu. Secara umum sebenarnya PNBP itu bisa digunakan kecuali yang tidak. Sebenarnya hampir sama kecuali yang tidak. Cuman sekarang jenis yang bisa digunakan itu lebih banyak ya. Jadi rencananya sih sebenarnya mau ada negatif list ya, pendapatan PNBP siapa saja yang tidak bisa digunakan. Karena sekarang jenis yang nggak bisa digunakan lebih sedikit daripada yang bisa digunakan. Jadi kalau di sini saya nyebut pendapatan di rupiah murni itu adalah pendapatan PNBP yang tidak bisa digunakan. Ya, siapa itu yang tidak bisa digunakan? Ya, yang paling jelas di sini adalah pendapatan pengembalian belanja di RM tahun yang lalu ya, di RM ya, TAYL. Ini nggak bisa digunakan ya, sehingga ketika ada penyetoran ini maka itu langsung diakui sebagai pendapatan PNBP yang nggak bisa digunakan ya, tapi at the same time nanti kita mengakui ada beban di LO, itu beban penyetoran PNBP ke kas negara. Teman-teman sudah lihat di sana ya. Terus pendapatan apa lagi yang masuk di sini? Ini pendapatan selisih kurs ya, selisih kurs. Ini juga tidak masuk dalam pendapatan BLU ya, selisih kurs itu. Nah, kemudian yang masih debatable adalah pendapatan denda. Denda ini sebenarnya bisa digunakan atau tidak. Nah, ini masih debatable ya. Terutama denda yang SDA ya. Ya. Jadi nanti kita lihat, yang penting kalau teman-teman bingung kalau di situ ada informasi pendapatan di RM, nah itu otomatis pendapatannya tidak bisa digunakan dan itu bukan pendapatan utama BLU. Gitu ya. Ini. Terus Bujagir gimana Pak? Kalau dulu kan Bujagir, tahu Bujagir ya teman-teman ya? Tahu Bujagir? Bunga jasa giro ya. Bunga jasa giro dulu termasuk pendapatan yang tidak bisa digunakan ya, tapi sekarang menurut informasi saya belum cek nih ya, itu sekarang sudah bisa digunakan juga. Jadi kalau stan punya deposito, di situ ada bunga, tapi bunga ini ya. Saya nggak enak nyebutnya ya. Bunga itu kan riba ya, tapi ya dapat bunga itu bisa digunakan.
Tapi tenang aja, gaji saya bukan dari sana ya. Gaji saya dari rupiah murni, bukan dari bunga deposito. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya, yang ini itu masuk di ya, secara umum ya. Tapi yang bujagir ini sebenarnya sudah masuk ke pendapatan di PNBP. Termasuk pendapatan sewa atas aset itu juga masuk pendapatan di PNBP. Kalau dulu kan kita nggak bisa pakai, sekarang bisa pakai. Jadi sebenarnya kalau stan itu cerdik ya, wah, membuat sumber PNBP ya. Udah lahan parkir itu dikenakan cas saja murah-murah. Yang kayak di UIN aja kalau saya masuk ke UIN tuh bayar loh. Parkir kan UIN BLU tuh. Jadi lumayan kan pendapatan motornya banyak dulu mahasiswa waktu offline kan, tapi nggak pernah kena cas kan. Nah, padahal untuk merawat lahan parkir kan perlu duit ekstra. Harusnya itu kena cas. Belum lagi orang-orang dari luar kantor yang nebeng parkir di situ. Itu kan bisa dimanfaatkan, nggak masalah gitu menurut saya ya. Tuh, ya nanti kalau untuk pegawai ya nggak bayar lah. Kalau mahasiswa yang bayar ya mungkin alih program aja kali ya. Maksudnya yang belum kerja nggak usah bayar ya, yang alih program udah punya gaji. Nanti dibedakan tarifnya, tarif nol ada, tarif berbayar ada. Harusnya seperti itu pendapat saya, memanfaatkan aset buat pendapatan PNBP BLU ya. Ini ya Mas, Mbak, pendapatan di rupiah murni saya tegaskan seperti itu contohnya. Kemudian kalau pendapatan di PNBP itu memang pendapatan utamanya BLU itu ya, dari layanan ya, dari sewa aset ya, itu dianggap sebagai pendapatan di PNBP, sehingga ketika ada pendapatan masuk di kasnya BLU itu tidak langsung diakui, ngakuinya nanti boleh ketika bersamaan dengan pengesahan pendapatan. Ya. Ini kalau di PMK-nya begitu ya. Tapi kalau saya pribadi saya punya justifikasi ya. Bahwasanya kalau BLU terima uang apakah boleh dicatat? Boleh saja, tapi catat saja di jurnal akrual saja. Jangan dicatat di jurnal anggaran atau jurnal kas ya. Karena kan sejatinya kan memang ada uang masuk itu secara akrual kan sudah terrealisir pendapatan itu ya. Secara akrual, tapi secara kas belum karena belum disahkan. Jadi nanti kalau teman-teman mau mencatat juga tetap saya benarkan meskipun di PMK dia no entry ya. Dia entry-nya ketika bersamaan dengan pengesahan itu terbitnya SP3B sama SP2B. Kenapa saya mengatakan demikian? Buktinya kalau teman-teman perhatikan ketika di akhir tahun itu belum disahkan, maka kan dia tetap harus nyatet kan di jurnal akrual kan, yaitu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU LO kan tetap dicatat juga meskipun belum disahkan. Jadi kan tidak selalu relevan kita mengaitkan itu dengan saat pengesahan. Buktinya di akhir tahun ketika nggak disahkan dia harus nyatet, gitu loh. Itu menurut saya. Jadi Anda nyatet boleh, nggak nyatet boleh di akrualnya saja ya. Tapi kalau yang di jurnal kas harus bersamaan dengan penerbitan SP3B, SP2B, gitu ya. Oke, mohon maaf saya lagi dialog sama anak saya. Ini kalau kuliah online begini ya, kadang ada interupsi. Karena saya ngajarnya di lantai 1 bukan di lantai 2. Saya lagi trauma kemarin di lantai 2 kena kipas angin, saya jadi langsung sakit. Wah, sakit. Nggak enak ya seminggu. Kan saya menghindari kipas angin ya di lantai 1 yang nggak perlu pakai kipas angin. Oke, jadi kalau lantai 1 ini interupsinya banyak ya. Maklum banyak pasukan di rumah. Mohon maaf ya Mas ya. Nah, yang ketiga ini pendapatan hibah BLU ya. Ini berbeda dengan hibah langsung di satker non BLU ya. Kalau di sini kalau PNBP BLU punya hibah, maka tuh hibahnya merupakan pendapatan BLU. Sehingga tidak perlu pengesahan yang SP3 SP3 LS, SP2 LS apa? Ya, pengesahan hibah langsung SPHLS ya. SPHL sama SP2HL nggak perlu ya, karena dia nanti bersamaan dengan ini aja pengesahannya pakai ini SP3B SP2B. Itu Mbak ya, Mas, penekanan dari saya. Kemudian oke, kita sepakat di dosen koordinator dan dosen-dosen di alih program sepakat kita jurnalnya menggunakan PMK 212 tahun 2019 ya. Jadi ini sebagai pembanding saja. Dan kalau nggak salah di video saya juga sudah banyak pakai PMK 212. Jadi kalau yang saya maksud 212 itu dulu ketika pakai PMK 215 2013 itu sebenarnya cikal bakal dari PMK 212 karena sama-sama berbasis sakti ya.
Kalau yang 220 ini kan masih pakai basisnya Saibah ya. Jadi sebenarnya yang dulu yang di video saya 215 itu sebenarnya ya cikal bakalnya jadi 212 ini ya gitu. Nah, memang ada inkonsistensi pengesahan pendapatan dengan belanja pada PMK 21 tahun 2019 ya. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita juga sih. Kemudian pendapatan di rupiah murni dan pendapatan PLU lainnya. Oh, ini tadi udah ya. PNBP umum, PNBP TUSI tadi udah ya. Kemudian peraturan perundangan PNBP. Oke, ya. Karena dulu yang sebelum tahun 2018 itu, sebelum adanya undang-undang PNBP yang baru, kita masih pakai rezim yang lama ya. PNBP banyak yang nggak bisa digunakan ya. Maka contoh-contohnya ada di sini gitu loh. Nah, yang menarik adalah pengembalian belanja ya dari tahun anggaran yang lalu di rupiah murni dan di PNBP ya. Kalau dia dari di rupiah murni, maka dia jadi pendapatan PNBP umum ya. Artinya dia pendapatan PNBP di rupiah murni nggak bisa digunakan. Tapi kalau dari tadinya dari belanja di PNBP, maka dia akan kembali menjadi pendapatan PNBP tutusi, tugas fungsi ya. Jadi bisa digunakan. Maka nyebutnya dia pendapatan PNBP lainnya atau pendapatan lainnya BLU ya gitu. Kalau kata-kata ada BLU-nya itu pasti pendapatan utama dari BLU gitu ya. Ya, ini beberapa penegasan dari saya, teman-teman ya. Sekarang silakan ada yang mau ditanyakan atau tidak. Nanti kalau nggak ada, langsung saya kasih kesempatan teman-teman buat mengerjakan latihan. Nah, saya tadi baru saja mengupload soal UAS tahun lalu ya. Bukan UAS tahun ini. Soal UAS tahun lalu, tapi dari akuntansi reguler. Nah, di situ ada soal akuntansi BLU. Nah, nanti saya minta teman-teman kerjain itu. Sama soal yang sudah saya upload kemarin. Jadi ada 2 soal BLU, nanti bisa kita bahas semua di forum ini, enak sekali ya. Baik, ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan kita diskusi dulu. Monggo. Izin bertanya, Pak. Yes, siapa nih, Mbak Tiara ya? Sejauh ini ada nggak Pak Satker baru selain Kemenkeu yang menerapkan sakti? Terus nanti mau konfirmasi juga kalau di soal UAS nanti diperjelas nggak Pak Satkernya ini pakai sakti atau pakai PMK 212 atau 220? Terima kasih Pak. Baik, makasih ya pertanyaan bagus nih Mbak Tiara ya. Jadi kalau ditanya satker lain yang sudah pakai sakti, sudah ada Mbak ya. Update terakhir itu beberapa bulan yang lalu sudah ada 7 atau 8 KL yang sudah pakai sakti. Nah, cuman kalau dia pakai sakti, KL-nya pasti kan bawahnya pakai sakti juga dong, termasuk BLU ya yang ada di bawahnya. Ya, cuman saya kata teman-teman yang di Direktorat APK sekarang prakteknya BLU semuanya sudah pakai sakti, gitu ya. Prakteknya sekarang sudah pakai sakti. Itu ya, Mbak. Ya, kemudian yang kedua, nanti kita harus sepakat bahwasanya ajudan dipakai adalah PMK 212. Jadi nggak lagi pakai 220. Jadi nanti nggak ada akun piutang dari KUN, piutang dari KPPN, atau utang dari KPPN itu nggak ada ya. Pokoknya semuanya mirip-mirip yang kita pelajari selama inilah. Pakai apa namanya? Karena kalau dia di PNBP ya dia pakai kas dan bank BLU saja. Jadi nanti akun sama antara akrual dan kas. Cuman bedanya kalau yang di kas kan kas dan BLU-nya bukan masuk ke neraca, tapi maksudnya ke laporan arus kas. Itu Mbak Tiara ya. Jadi pokoknya sudah saya tegaskan pakai 212 semua. Gitu ya. Terima kasih Pak. Yeah. Ada lagi silakan. Beneran nih nggak nanya? Izin bertanya Pak. Siapa ini? Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Izin Pak, kalau yang dilihat di sini kan kalau yang di 2012 ini berarti untuk yang pendapatannya dia berarti nggak ada nyatet kayak dia langsung ke kas dan BLU pada PNBP BLU, berarti dia nggak ada yang kas dan BLU yang belum disahkan gitu Pak. Seandainya misal nanti kita bikin ada yang kas dan bank BLU yang belum disahkan, berarti di akhir tahun dia nggak perlu buat jurnal penyesuaian yang kayak yang ada di slide ini. Oh iya, saya nangkap ininya maksudnya gini ya. Memang kayak nggak salah di PMK 212 tuh disederhanakan ya contoh-contohnya ya Mbak.
dia langsung saat-saat pengesahan gitu ya. Kalau di 21 di 220 kan sebenarnya dia munculkan dulu tuh kas dan PLU yang belum disahkan. Kemudian ketika pengesahan dia berbarengan ya, dibalik ya. Karena sebenarnya kalaupun Anda munculkan ketika pengesahan toh dia akan hilang juga kan, yang muncul ada kas dan bank BLU. Jadi sebenarnya tuh lebih fleksibel, Mbak. Kita akan perlu membalik itu kalau ketika uang kas masuk itu langsung Anda catat sebagai kas dan bank BLU yang belum disahkan ya pada pendapatan BLU ya. Itu kan ketika uang masuk nih, meskipun di PMK 212 atau 220 nggak perlu nyatet ya. Tapi kalau ada nyatet malah sebenarnya lebih aman. Kenapa? Nanti ketika di akhir tahun kita lupa ngesain, toh sudah kita catat. Tadi benar kata Mbak Indah. Jadi kalau udah kita catat kas belum disahkan ya nggak perlu lagi ada adjusting entry di akhir tahun gitu. Sebenarnya untuk mengamankan kita juga gitu ya. Jadi di 212 memang lebih sederhana. Ketika ada pengesahan maka Anda boleh langsung kas dan bank BLU pada pendapatan BLU-nya. Gitu Mbak Indah dan teman-teman ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada pengembalian restitusi ya, restitusi pendapatan BLU, pendapatan di bawah PNBP ya, pendapatan BLU dari tahun lalu, ya kita restitusi nih, misalkan ada pendapatan STAN mendapatkan pendapatan dari kerjasama plat ya, kemudian ternyata lebih baik itu, baru kita ketahuan ya, itu sudah kita terima 2 tahun lalu. Nah itu kira-kira judulnya gimana? Dan taruhlah kita langsung udah kita sahkan nih pengembalian pendapatannya, ya. Kira-kira jurnalnya gimana? Ayo, Anda kaitkan dengan materi pelajaran yang lecture 3 ya, mengenai akuntansi pendapatan. Apa Mas kira-kira? Ayo. Mas Alfian. Siapa? Gimana Mas menurut Mas Alfian? Ada yang Mas Alfian pahami dulu apa? Kalau kita ngembaliin pendapatan berarti apa? Mengkredit apa nih? Kalau yang anggaran berjalan masuk ke detail, Pak. Ya, itu kan kemarin kalau yang apa namanya? Mengembalikan pendapatan loh Mas, bukan terima pendapatan. Mengembalikan pendapatan berarti duit kita keluar nih. Jadi beban, Pak. Benar. Jadi beban. Nah, ini tahun lalu ya Mas? Nah, tahun lalu gimana? Kita mendebit titik mengkredit nih, saya kasih pancingan nih. Kreditnya adalah kas dan bank BLU ya, karena kan uangnya keluar nih ya. Baik di jurnal akrual maupun di jurnal kas, kreditnya sama-sama kas dan bank BLU ya. Bedanya kalau di jurnal akrual ini mempengaruhi neraca, di jurnal kas dia mempengaruhi laporan arus kas. Tuh, saya kasih nih di kreditnya. Sekarang debitnya kira-kira apa Mas Alfian? Koreksi ekuitas bukan, Pak? Exactly, benar. Koreksi ekuitas di jurnal akrualnya, terus di jurnal anggarannya atau jurnal kasnya apa, Mas? Kan koreksi-koreksi juga. Siapa? Yang dikoreksi apa? Koreksi sal. Ya, koreksi sal. Ingat ya, kalau di BLU kan dia megang sal ya. Jadi koreksi sal. Kalau di Satker biasa kan dia nggak bisa ya. Jadi gitu ya, kalau ada pendapatan di PNBP tahun lalu dikembalikan berarti kita sama-sama mengkredit kas dan bank BLU, jurnal akrual dan jurnal kas. Kemudian debitnya
Untuk akrual koreksi ekuitas, untuk kas koreksi sal. Seperti ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kalau ada pengembalian pendapatan dari bukan pendapatan lagi. Pengembalian belanja di PNBP dari tahun lalu, tapi belanjanya belanja modal. Kira-kira gimana? Mas Reza? Ya, Pak. Gimana, Mas? Debitnya mungkin asetnya, Pak. Ya. Pengembalian belanja loh, Mas. Pengembalian belanja berarti asetnya nambah atau berkurang? Kreditnya maksudnya, kreditnya di asetnya. Terus debitnya kas dan bank BLU. Debitnya kas dan BLU ya. Oke, terus jurnal kasnya gimana? Jurnal kasnya juga sama, Pak. Kas dan bank BLU pada sama. Di jurnal kas masa ada aset. Sama kreditnya ini, Pak, bulan apa? Kreditnya apa, Mas? Pendapatan lainnya BLU. Exactly, pendapatan lainnya BLU. Gitu ya. Beda dengan kalau kita di PRP murni ya. Kalau di PRP murni itu kreditnya itu pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, sehingga itu tidak bisa digunakan ya. Itu ya teman-teman ya. Ini beberapa hal penting yang saya tekankan tentang materi BLU. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum teman-teman mengerjakan soal latihan, nanti kita bahas di sana ya. Baik, jika nggak ada pertanyaan, sekarang teman-teman mengerjakan soal latihan. Itu ada dua ya. Soal latihan yang sudah saya upload sebelumnya, yang itu ya. Bukan yang tugas ya. Kalau tugas itu buat PR, buat memperdalam lagi nanti. Tapi soal latihan yang 10 soal ya, 10 ayat jurnal. Kemudian ditambah soal yang ada di ujian akhir semester tahun lalu ya. Itu ada 15 ayat jurnal ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti satu kelas 29 orang ini bisa kebagian semua untuk saya tanya satu-satu nih ayat jurnalnya ya. Oke, karena kan pasti ada yang bercabang nanti ayat jurnalnya. Oke, gitu ya Mas, Mbak. Kita jumpa lagi jam 9. Jadi cukup nanti 1 jam kita bahas gitu ya. Kalau ada soal yang nggak jelas silahkan di WA. Oke, demikian Mas. Ketemu 1 jam lagi ya. Terima kasih. Kita sekarang membahas soal ini dulu, yang ada di soal ujian. Ini sebuah satker ya. Sebuah satker BLO punya neraca parsial seperti ini ya. Kemudian ini ada transaksi nomor 1 sampai 15. Oke ya, ini akan saya panggil satu-satu teman-teman ya untuk menyampaikan jawabannya.
Nomor 1, Mas Yudhistira. Yang UAS ya, Pak? Ya, yang UAS dulu. Tanggal 15 Januari, UKD menerima UKT dari mahasiswa sebesar 1,5 miliar. Ini kas dan bank BLU yang belum disahkan pada PNBP BLU sebesar 1,5 miliar. Oke, Anda mau catat ya? Oke, ini sebenarnya no entry juga nggak apa-apa ya. Iya. Kalau mau dicatat seperti tadi ya. Siap. Nilainya berapa, Mas? 1,5 miliar. Oke, sedalam ini aja ya, dalam jutaan ya. Nah, ini ya Mas ya. Oke, makasih Mas. Berikutnya nomor 2, Mas Abian. Siapa? Jadi nomor 2, UKD membayar tagihan BLU, tagihan belanja BLU sebagai berikut: pembayaran gaji 140 juta, pembayaran perjalanan dinas 20 juta. Saya asumsikan dia menggunakan yang di PNBP, Pak. Jadi jurnalnya adalah beban pegawai sebesar 180 juta, beban perjalanan dinas 20 juta, dan pada kas dan bank BLU yang belum disahkan sebesar 200 juta. Ya, ini alternatifnya adalah kalau sudah PMK 220 ya, nggak dicatat nggak apa-apa ya. Karena kan belum ada pengesahan ya. Nah, tapi kalau mau dicatat, berarti ini sebenarnya soalnya menurut saya kurang tepat ya, karena BLU tuh pendapatan BLU nggak bisa buat bayar gaji ya sebenarnya ya. Nah, apakah yang dimaksud ini gaji bukan gaji PNS? Mungkin bisa kalau bukan gaji PNS ya, tapi ini harusnya nggak bisa nih ya. Kalau mungkin untuk gaji yang seperti satpam cleaning service itu bisa ya Pak yang menggunakan di PNBP ya Pak? Itu sebenarnya kalaupun dia bayar pakai di PNBP itu harusnya bukan belanja pegawai juga. Karena kalau belanja pegawai itu dia khusus buat insentif tetap dari ASN. Kalau misal nanti ada soal yang untuk seperti itu, kita catatnya beban. Harusnya dia belanja beban barang itu. Harusnya ya. Nah, tapi saya kurang tahu di pembuat soal ini maksudnya apa? Kenapa kok ada pembayaran gaji pakai belanja BLU? Ini sebenarnya menurut saya kurang tepat ya. Alam ini yang dimaksud apa ya? Bentar. Nah, oke, ini ya kita istilahnya merem lah ya. Karena sebenarnya kalau aturan di PNBP nggak bisa penggunaan itu buat belanja pegawai ya. Misalkan ini alternatifnya ya, kalau teman-teman mau entry juga tetap saya benarkan. Kalau Anda mau nyatet ya dicatat di akrual saja ya. Beban pegawai, terus tadi ada beban barang ya Mas. Kemudian kreditnya, mohon maaf, ini adalah
kas dan bank BLO yang belum disahkan ya. Ini nilainya tadi berapa, Mas? Untuk beban pegawai 180 juta, Pak. Untuk beban barangnya 20 juta, kas bank BLU-nya 200 juta. Ya. Oke. Makasih, Mas Abian. Sekarang nomor 3. Mbak Iska. Siapa? Yang nomor 3, pertanyaannya. Itu kan UKD menginvestasikan kas menganggur sebesar 2 miliar dalam deposito 6 bulan dan akan diperpanjang tiap 6 bulan jika kas tersebut belum digunakan. Nah, jurnalnya ini deposito BLU pada kas dan bank BLU sebesar 2 miliar, Pak. Terus. Atau apa nih Mbak namanya? Investasi, ya. Ini kas dan bank BLU ya. Kan kita sebenarnya sudah punya duit kas dan bank BLU 3 miliar ya. Nah, ini yang kita investasikan ini ya. Berapa tadi Mbak nilainya? 2 miliar, Pak. Miliar. Oke. Jurnal anggaran nggak ada ya? Nggak ada, no entry. Jadi meskipun investasi, karena dia investasi jangka panjang, tidak ada pengeluaran pembiayaan ya. Karena dia investasi jangka pendek ini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Iska. Kemudian nomor 4. Kalau mau ada pertanyaan silakan ya Mbak. Mas mau interupsi pertanyaan. Nomor 4 Mbak Anissa. Dian Pambayun. Ya Pak. Nomor 4 tanggal 22 Februari UKD menerima 5 unit komputer senilai 75 juta yang dibeli dengan anggaran DIPA PNBP. Jurnalnya aset tetap atau peralatan dan mesin yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya dan utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Sebesar 75 juta semuanya, Pak. Kas dan bank BLU. Oke, gini ya Mbak ya. Ya, Pak. Ya, ini alternatifnya juga nggak dicatat pun nggak apa-apa ya. Ini kan DIPA PNBP ya. Ini kalau misalkan Anda kehabisan waktu yang kayak gini, Anda entry aja. Nanti kalian aja ketika pengesahan belanja di tiap triwulan ya. Oke. Nomor 5 sekarang. Mas Tarnaidi. Nomor 5 ya Pak. Soalnya 23 Februari UKD mencatat 5 unit komputer yang diterima pada tanggal 22 Februari. Jurnalnya peralatan dan mesin pada aset tetap yang belum diregister sebesar 75 juta. Untuk jurnal kasnya kosong, Pak. Ini cuman ini aja Mas ya, cuma register aja ya. Iya Pak. Nomor 5 itu komputer.
Mencatat 5. Oke, ini sebenarnya ya soalnya secara tersirat seperti itu ya. Nomor 6 Mbak Kristonia. Siapa? Nomor 6, pertanyaannya UKD mengajukan SP3B atau SP2B LU kepada KPPN Mitra Kerja atas pendapatan dan belanja BLU selama triwulan 1. Jurnalnya Kas dan Bank BLU pada PNBP BLU sebesar 1,5 M, terus Kas dan BLU yang belum disahkan pada Kas dan Bank BLU sebesar 75 juta. Terus nanti itu jurnal akrualnya, yang jurnal kasnya Kas dan Bank BLU pada PNBP BLU LRA dan Bank, terus belanja barang BLU pada Kas dan Bank BLU sebesar 75 juta. Ya. Bisa. Bentar nih Mbak Kristonia ya. Ini yang jurnal kasnya seperti ini ya. Ini penerimanya berapa tadi pendapatannya selama triwulan 1? 1,5 M. Oke, 1,5 miliar ya. Ini berarti sahkan jadi pendapatan BLU. Kemudian belanjanya tadi apa aja? Ini belanja pegawai, kemudian belanja barang 20 ya. Belanja modalnya tadi berapa? 75 ya? 75. Iya 75. Maaf. 5, sehingga totalnya yang keluar 275 ya? Ya. Nah, sekarang di sini kita sesuaikan dengan alur yang di atas, Mbak. Karena teman-teman Anda tadi udah pada nyatet ya. Udah pada nyatet nih tadi teman-teman Anda nih. Nah, sekarang gimana nih? Kas dan Bank BLU, kreditnya kan berarti apa? Kas yang belum disahkan. Nah, Kas dan Bank BLU yang belum disahkan. Nggak perlu lagi mengakui pendapatan akrualnya karena sudah diakui tadi ketika terima uang ya. Dan juga nggak perlu lagi ngakuin bebannya karena sudah diakui juga di atas. Berarti di sini berapa, Mbak? 1,5 M. Ini benar bukan, Pak? 1,5 M. Terus ini ada sudah dikurangi nih. Oh, dikurangin 275 ya. Berarti 1,25. Ya. 1,25. Ya. Sebenarnya sih nanti ya dua kali ya, tapi kan kelamaan ya langsung aja. Apa ya? Ini kan maksudnya gini, Kas dan BLU pada Kas dan BLU BDS 15 ya, 1.500, kemudian Kas dan BLU BDS pada Kas dan BLU 275 kan gitu ya. Nah, ini saya ringkas saja, langsung jadi satu, jadi seperti ini ya. Clear ya teman-teman ya. Ya, ini memang saya kurang tahu kalau secara sistem. Kalau secara sistem itu di Sakti apakah memang di aplikasinya itu ini akan bersamaan dengan yang kita catat di awal tadi. Kalau sebenarnya ketika Anda menginput ini ya, langsung otomatis akan muncul yang di jurnal kaca seperti ini, ya berarti memang semua yang di atas kita nunggu sampai pengesahan kan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya tidak terpengaruh sama aplikasi, kalau menurut saya secara substansi akuntansi bisa saja kita catat di awal-awal ini ya, di akrualnya, karena memang benar-benar kita uang dan benar-benar kita ngeluarin uang ya. Cuman untuk pengesahan pendapatan dan belanjanya kita menunggu di transaksi nomor 6 ini gitu ya. Ini ya penjelasan tambahan dari saya. Sekarang nomor 7.
Mas Riki Ardian. Ya, Pak. Silakan, Mas. Nomor 7 ini 20 April UKD menerima hibah BLU sesuai dengan BAST hibah dari Australian National University berupa hibah uang sebesar 500 juta dan 2 unit mobil operasional senilai 800 juta. Untuk jurnalnya yang nomor 7 ini peralatan dan mesin yang belum diregister pada pendapatan hibah BLU, Pak, sebesar 800 juta di jurnal akrual. Terus yang uang kasnya nunggu nanti. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa juga sih. Kalau Anda mau mengakui ini dulu ya, mengakui alat barangnya dulu ya. Berapa nilainya, Mas, tadi, Mas? 800 juta, Pak. Ya. Jadi ini berbeda dengan kalau satker non BLU ya. Ini kalau satker non BLU di kreditnya nanti hibah langsung yang belum disahkan gitu ya. Oke. Nomor 8 Mbak Devia. Nomor 8 soalnya 21 April UKD menerima barang berdasarkan BAST berupa 1 persediaan senilai 100 juta dan 2 buku koleksi perpustakaan sebesar 150 juta yang dibeli dari uang hibah. Jurnalnya persediaan yang belum diregister, aset tetap lainnya yang belum diregister pada kas dan bank BLU. Persediaannya 100 juta, untuk aset tetap lainnya yang belum diregister 150 juta, kas dan bank BLU-nya totalnya 250 juta. Maaf, ini tadi kan buku perpustakaan ya, Mbak, Mas? Iya, Pak. Ini aset tetap lainnya ya. Ya. Oke. Ini kas dan bank BLU-nya kalau dia pakai, nah ini gini. Ini kan gini, kalau mau konsisten ya, Mbak, Mas, dengan kita bukan berarti ini salah ya. Kan tadi Mbak Devia nyatanya kas dan bank BLU yang belum disahkan ya. Betul nggak? Kan dari hibah ya, Mbak? Iya, Pak. Nah, itu bisa dilakukan kalau transaksi nomor 7-nya tadi mengakui pendapatan hibahnya secara aktual. Ya, pendapatan hibah tunainya. Kan nomor 7 tadi belum ada nih, si Mas Riki tadi nggak nyatet ya. Ya nggak? Ya. Nah, kalau Mas Riki nggak nyatet, berarti di sini jangan pakai kas dan BLU yang belum disahkan. Ya. Kita pakai apa? Ini aja.
belanja, ya, misalkan ini ada 2 ya, atau belanja barang yang masih harus dibayar. Kemudian ada juga belanja modal yang masih harus dibayar. Ini ya, Mbak ya. Nah, kenapa? Karena kita konsisten dengan pencatatan sebelumnya. Di sini kan belum ada nih uangnya ya. Sementara uang dari triwulan 1 kan sudah disahkan semua, ya. Jadi nggak ada saldo kas dan bank BLU yang belum disahkan ya. Jadi kita pakai ini aja ya. Ya. Oke. Berikutnya nomor 9. Mas Agus Krisna. Siap, Pak. Nomor 9, pada tanggal 22 April, semua barang yang diperoleh dari hibah maupun dibeli dari uang hibah dilakukan pencatatan. Yang pertama, persediaan, aset tetap lainnya, peralatan dan mesin pada persediaan yang belum diregister, aset tetap lainnya yang belum diregister, peralatan dan mesin yang belum diregister, aset tetap lainnya yang belum. Gini ya, Mas Agus ya. Siapa? Berarti tinggal masukin nilainya persediaan berapa tadi? 100 ya. juta, Pak. Kemudian ini 150. juta. Tadi 800 ya. 800, Pak. Oke, nilainya jadi. Ya. Baik, makasih Mas Agus. Oh, ternyata soalnya ada 15 juga ya. Nomor 10 sekarang. Mas Reynaldo. Siap, Pak. Nomor 10, tanggal 23 Mei, UKD mengembalikan pendapatan DIPA PNBP dari kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan Pemda Maluku Utara yang diperoleh tahun 2018, di mana Pemda Maluku Utara melakukan lebih bayar sebesar 50 juta. Transaksi pengembalian pendapatan tersebut dicatat berdasarkan dokumen SP2B dan SP3B yang disahkan. Untuk jurnalnya, koreksi ekuitas pada kas dan bank BLU sebesar 50 juta, Pak, untuk jurnal akuralnya. Untuk jurnal kasnya, koreksi sal pada kas dan bank BLU sebesar 50 juta juga, Pak. Oke, untung tadi saya udah jelasin ya. Iya. Tadi kalau nggak pasti bingung Mas nih ya. Oke, di sini ada koreksi ekuitas, di sini ada koreksi sal, gitu ya. Yep. Nah, tapi ingat ya, di sini ini mempengaruhi neraca, yang ini mempengaruhi arus kas, terus yang ini nanti masuk ke LP sal ya, koreksi sal. Ini masuk ke LPE ya. Oke, makasih Mas Reynaldo. Sekarang nomor 11. Ya, pengantin baru kita, Mas Ari. Mana pengantin baru? Siapa? Silakan, Mas. Nomor 11, UKD melakukan pengesahan pendapatan hibah BLU yang diterima pada tanggal 20 April dan juga belanja persediaan dan koleksi buku perpustakaan yang dibeli dari hibah BLU. Jurnalnya kas dan bank BLU kepada pendapatan hibah BLU, kemudian belanja barang yang masih harus dibayar 100 juta, kemudian belanja
modal yang masih harus dibayar 150 juta kepada kas dan bank BLU. Oke, tadi yang ini pendapatan hibah tunainya Mas ya? Iya Pak. Ini berapa hibah tunainya tadi? 500 juta. 500. Oke, terus yang ini yang bayar-bayar tadi ya? Dia tadi berapa nilainya? Di atas ini 100 sama 150 ya? 250. Ya. Nah, kemudian di jurnal anggarannya gimana Mas Ari? Jurnal kasnya, kas ya. dan bank BLU 500 juta pada pendapatan hibah BLU. Kemudian belanja barang 100 juta, belanja modal 150 juta kepada kas dan bank BLU 250 juta. Oke, makasih ya Mas Ari ya. Cukup kan? Ada mau tambahan lagi jurnalnya? Sudah, Pak. Oke, kalau menurut teman-teman nih, teman-teman lebih mudah mana? Memisahkan akrual sama kas atau jadiin satu di sini? Ya, monggo aja ya. Kan secara konsep akuntansi sebenarnya dua-duanya menurut saya dibenarkan ya. Yang penting ketika basis kasnya itu jangan Anda lakukan ketika belum ada penerbitan dokumen SP2B atau SP3B ya. Tapi kalau basis akrualnya sebenarnya sah-sah saja Anda mengakui pengeluaran uang atau mengakui penerimaan uang sah-sah saja karena secara akrual memang uang sudah keluar atau secara akrual uang sudah masuk gitu loh ya. Meskipun di BMK 220 nggak seperti itu sih. Ya. Oke, nomor 12. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas siapa nih? Untuk yang Ricky, Pak. Izin tanya untuk yang nomor 10, Pak. Kenapa, Mas? Terkait pengembalian pendapatan tahun yang lalu. Saya coba cari PMK itu, jurnal entitas pelaporan itu nggak ada, Pak. Jurnal entitas? Laporan. Yang koreksi ekuitas sama koreksi SAL ini masuknya di jurnal kuasabun, Pak. Ya, kuasabun ini kan kalau di BLU kan dia termasuk kuasabun, Mas. Dia menjalankan peran kuasabun, makanya dia punya jurnal ini. Kalau di satker biasa memang nggak bisa dia. Kalau satker biasa itu nanti dia nggak ada jurnal ini. Dia hanya bisa nyatet ininya saja. Gitu loh. Dan ini pun di sininya dikel, bukan kas dan bank BLU. Itu Mas Riki ya. Siap, terima kasih Pak. Itu keistimewaannya dari BLU seperti itu, karena dia salnya dia itu kan bagian dari salbun, sehingga dia juga bisa langsung mengurangi sal di sini, karena langsung berdampak pada LP sal yang dibuat oleh bun, gitu ya. Ini ya hebatnya BLU. Makanya kemarin yang kita jelaskan kan kadang-kadang ada yang nyebut BLU itu seperti entitas pelaporan, karena dia memerankan peran sebagai bun juga di sini ya. Belum ada soal tentang investasi jangka panjang ya? Atau di soal berikutnya ada nggak ya? Oke, makasih Mas Riki ya. Kemudian berikutnya nomor 12. Mbak Ika Sartika. Siapa? Nomor 12, tanggal 8 Juli, UKD mengajukan tagihan beban pegawai untuk alokasi dana di PRM sebesar 500 juta. Pada tanggal 9 Juli, SP2D belanja pegawai telah terbit. Jurnalnya yang tanggal 8, beban pegawai pada belanja pegawai yang masih harus dibayar, 500 juta. Jurnal kasnya no entry. Terus, tanggal 9,
belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Dikel 500 juta. Jurnal kasnya belanja pegawai pada Dikel 500 juta. Ini pakai di rupiah murni ya, Mbak? Iya, Pak. Nah, ini saya bilang harusnya belanja pegawai itu dari rupiah murni. Karena mungkin si penyusun soal nggak kurang mungkin ya silap ya, karena di aturan PNBP itu nggak boleh. Dulu pernah sih ada belanja pegawai pakai di PNBP yang pernah saya ceritakan, tapi sekali doang tuh, dan hanya untuk kali itu doang, 1 tahun doang. Ya. Nah, di jurnal anggarannya gimana? Jurnal kasnya? Belanja pegawai pada Dikel 500 juta. Terus ada lagi nggak, Mbak? Ada jurnal korolarinya, Pak. Ya, benar. Apa tuh? Dikel pada pendapatan alokasi APBN. Nah, ini dikel atau didel? Kalau di PMK ini ya, kalau PMK di 220 memang dia dikel pada pendapatan alokasi APBN ya. Tapi kalau di 1.2 kayaknya di debit itu selalu didel. Berarti ini didel, Pak. Didel aja ya. Siapa? Didel aja. Nah, saya nawar nih Mbak Tika, boleh nggak? Siapa boleh? Karena kalau kita konsisten dengan 212 memang agak aneh nih dia kasih APBN. Ini ya. Tapi ini di akrual saja ya. Iya. Kasnya nggak ada. Jangan lupa. Baik, terima kasih Mbak Ika. Siapa? Nomor 13, Mas Nasuha. Nomor 13, UKD diminta untuk menggunakan dana SAL BLU berupa kas dan bank BLU yang telah disahkan untuk memperkuat pendanaan dengan penugasan investasi non permanen 100 juta. Transaksi pembelian investasi tersebut telah direalisasikan. Berarti investasi BLU non permanen untuk jurnal akrualnya pada kas dan bank BLU, Pak, sebesar 100 juta. Oke, jurnal kasnya gimana, Mas? Jurnal kasnya berarti yang pertama itu pengeluaran pembiayaan investasi BLU non permanen pada kas dan bank BLU Terus ada tambahannya nggak, Mas? hanya penggunaan SAL BLU. Oke, penggunaan SAL ya. Ini sebenarnya mengurangi SAL ya. Oke, kreditnya apa, Mas? Ada penerimaan pembiayaan. Ah, betul sekali. Penerimaan pembiayaan ya. Jadi di satu sisi dia menerima pembiayaan kan menggunakan SAL, tapi langsung dikeluarkan lagi buat investasi kan gitu ya. Pembiayaan nilainya 100 semua ya, Mas? Nah, saya nanya nih sama Mas Nasuha ya. Investasi non permanen itu apa sih, Mas, contohnya? Apa, Mas? Atau non permanen deh. Kenapa definisi non permanen itu apa sih? Sementara berarti, Pak. Iya, sementara. Kalau non permanen berarti apa? Yang apa, Pak? Yang permanen. Non permanen. Yang non permanen mungkin semacam deposito gitu, Pak. Kayak deposito tadi kan investasi jangka pendek tuh. Dia investasi yang ada tanggal jatuh temponya. Ya. Bisa saja dia membeli obligasi, ya. Itu termasuk non permanen. Gitu ya, Mas Nasuha ya. Oke. Berikutnya nomor 14.
Mas Ibnu? Coba. Nomor 14, 24 September, UKD mengajukan pengesahan atas transaksi selama triwulan 3 kepada KPPN Mitra Kerja. Untuk jurnalnya tanggal 14 no entry, Pak. Kenapa no entry, Mas? Karena Coba itu pengesahan pendapatan kapan itu ya? Oh iya ya. Nggak ada ya? nggak ada. Soalnya menipu ya. Oke. Apa namanya soal jebakan ya. Oke. Mas berarti gampang banget masih belum. Ya rezekinya itu ya. Baik, nomor 15. Mas Pande. Siapa? 15 soalnya ada beberapa transaksi yang belum dibukukan. Yang pertama pendapatan jasa layanan umum senilai 150 juta yang belum disahkan. Nomor 2 belanja barang dan jasa BLU yang belum disahkan. Yang terakhir pendapatan dari deposito sebesar 25 juta. Untuk jurnalnya, jurnal akrual dulu untuk pendapatannya, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada PNBP BLU. YBDS pada pendapatan pada PNBP BLU. Ya, mohon maaf, ini kebetulan kita bikin nggak disediakan akun khusus ya. Sebenarnya kalau di BAS itu pendapatan BO-nya macam-macam ya, Mas. Pendapatan apa namanya jasa layanan umum ya, pendapatan BLU perbankan gitu ya. Kalau ini yang sepanjang tidak disediakan ya Anda boleh aja masuk pendapatan umum semua ya. Tapi nanti kalau ada disediakan akun Anda harus pilih akun yang tepat ya. Berapa nih Mas? 150 juta. 50 juta. Terus beban barang dan jasa pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Bentar. Ini beban barang dan jasa. Barang dan jasa pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. BLU yang belum disahkan. Oke. 165 juta. 165. Oh, lebih banyak dia. Iya, Pak. Kok bisa ya? Terus kas dan bank BLU pada pendapatan jasa perbankan. Oh, ini ada tambahnya ya, kas dan bank BLU. Yang disahkan atau enggak? Yang disahkan lah, Mas. Yang sudah disahkan atau yang belum? Enggak ada ininya di sini yang belum disahkan. Sudah disahkan Bentar. berarti, Pak. Pendapatan beberapa yang belum dibukukan. Yang belum disahkan, ya. Belum disahkan. Belum disahkan pendapatan deposito. Iya. Ini dianggap sudah disahkan ya. Tapi saya curious karena di sini pendapatan yang belum disahkan ya kasnya tuh 150 tapi dikeluarkan 165. Bentar, kita lihat di atasnya ada nggak kas dan bank BLU yang belum disahkan? Bisa ada saldo nggak yang kas dan bank BLU yang belum disahkan? Ini nggak ada ya. Ini pendapatan jasa perbankan. Berapa tadi, Mas? 25 juta, Pak. Yang jurnal kasnya yang 2 di atas no entry. Untuk yang depositonya sama, Pak. Kas dan bank BLU pada pendapatan jasa perbankan juga. 25 juta. Gini ya, Mas Pande ya? Ya, siapa? Oke, ini saya penasaran ini kenapa dia ininya negatif ya. Di atasnya nggak ada. Oke, bentar saya cek dulu ya.
Baik, ini memang karena soalnya nih harus perlu tambahan kata-kata ya. Jadi ini harusnya begini nih, terdapat beberapa transaksi yang belum disahkan dan belum dibukukan kan gitu ya. Ini berarti yang 3 ini kita anggap pendapatan dari depositonya ini belum disahkan juga, Mas. Ya, siap. Mbak ya. Berarti Karena kalau enggak jadi negatif gitu loh. Enggak mungkin ininya negatif ya. Jadi ini termasuk yang belum disahkan. No entry yang Nah, berarti di jurnal anggarannya nggak ada ya. Oke. Nah, ini baru benar. Oke, makasih Mas Pandi. Semua. Ada pertanyaan Mas, Mbak, mengenai soal UAS tahun lalu ini? Menurut Anda soal ini gimana? Skala 1 sampai 10. 1 mudah, 10 sulit. Ini skalanya berapa nih? 10,5, Pak. Kok 10,5? Nggak ada Mbak Inga. Ini kayaknya kan gampang-gampang ya. Alah, kemarin Anda UTS nilainya bagus-bagus loh ya kelas. Ini kalau bikin soal kayak gini lagi ya. Ya insya Allah lah. Anda nantikan kejutan nanti soal ujiannya ya. Izin Pak. Silakan Mas Safid. Kan tadi ya kalau jurnal nomor 7-nya tadi kan yang diakui baru peralatan dan mesin yang belum diregister. Kalau kita mencatat yang hibah, yang bentuk kasnya itu nanti nomor pada saat pengesahannya gimana ya Pak? Gimana Mas pada saat disahkan? Nah, nanti jurnalnya bagaimana ya? Kalau nomor 7 itu kita, seumpamanya kita tadi nomor 7 itu mencatat hibah tunainya. Kan nomor 7 tadi hanya mencatat peralatan dan mesinnya. Bentar. Oke. Nomor 7 seandainya langsung mencatat pendapatan hibahnya ya Mas ya. Kalau yang kasnya itu diakui juga Pak. Berarti kan kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan hibah BLU ya. Nah, ini sebenarnya nanti akunnya beda ya, antara hibah tunai sama hibah non tunai beda sebenarnya ya. Oke, mungkin ini kalau mau lebih ini aja, ini hibah non tunai ya. Biar teman-teman nggak bingung nanti ya. Oke, ini misalkan kita kasih gini. Kas dan bank BLU yang belum disahkan ya. Pada pendapatan hibah tunai BLU ya. Ini ya. Misalkan nanti berapa sebenarnya 500 juta ya. 500. Kemudian pertanyaannya ketika disahkan nih Mas ya. Ya, Pak. Berarti pengesahan nomor berapa ya? Nomor 11 ya? Nah, nomor 11 ya. Nomor 11 ketika disahkan. Oke, ketika disahkan ini tinggal gini aja Mas. Ini tinggal diganti dengan kas dan bank BLU yang belum disahkan sebesar 500. Ya, gitu ya Mas ya. Siap, Pak. Lebih simpel juga sih. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Mbak? Oke, sekarang kita ada yang nanya tadi barusan? Izin Pak, nyambung pertanyaannya Hafid tadi Pak. Mbak siapa ini? Mbak Indah. Mbak? Indah Pak. Oh Mbak Indah, gimana Mbak? Berarti tadi misalnya yang di nomor 7-nya kita udah catat ada kas yang belum disahkan, pas di nomor 8 pas kita nerima barangnya itu kita udah boleh mengkredit kas yang belum disahkannya. Ya, ini ya, yang ngeluarin duit ya. Oh ya, boleh. Kalau Anda udah mengakui uang belum disahkan, Anda boleh mengakui di sini pengeluaran kas yang belum disahkan. Berarti nggak apa-apa nggak pakai yang belum. Nggak apa-apa ya, pakai yang YMHD ini kan maksud Anda ya? Iya. Nah, boleh. Terima kasih, Pak. Nah, kalau sebenarnya di kunci jawaban yang dibuat sama dosennya ini mereka no entry sih, yang ngakui asetnya doang gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau menurut saya sih. Secara aktual itu kan pendapatan itu sudah masuk di BLU tersebut sehingga dia bisa mengakui itu sebagai pendapatan akrual ya.
Tapi secara basis kas memang menunggu pengesahan dengan terbitnya SP2B. Sehingga terpisah. Kalau yang di PMK itu kan jadi satu semua ya, dia mengakui akrual dan mengakui kasnya bersamaan. Ya itu sih kalau dia mau judgement seperti itu nggak masalah menurut saya. Toh dia yang punya peraturannya. Tapi secara akademik ya, saya berpendapat transaksi yang kita lakukan ini nggak salah karena ini memenuhi konsep akrual gitu. Ya, selama ujian Anda saya yang nilai nggak masalah kan pakai ini. Tapi kalau yang nilai dosen lain bisa jadi Anda disalahkan. Kan bisa jadi saya punya pendapat berbeda dengan dosen lain ya. Tapi selama yang menilai saya ya nggak masalah seperti ini ya. Cuma nanti kalau misalkan teman-teman ada ujian sertifikasi ya. Kalau ujian sertifikasi yang BLU ya, maka Anda ikutin aja yang PMK itu ya. Ketika ada penerimaan maupun pengeluaran atas kas-kas yang belum disahkan itu nggak usah dicatat dulu. Nunggu nanti SP3B sama SP2B ya. Baru semuanya di sana gitu ya. Ini pesan saya aja karena kan bisa jadi yang menilai bukan saya ya. Kalau itu kan tadi karena bukan fatwa ya. Artinya argumentasi saya itu bisa kita catat ketika uang masuk maupun ketika uang keluar tanpa menunggu pengesahan. Secara akrual ya. Tapi secara kas memang kita harus nunggu pengesahan gitu ya. Oke, sekarang kita tengok sedikit soal yang satunya ya. Secara umum sama ya, ada yang berbeda nggak di sana? Mbak ya, ini tadi sudah saya sediakan space-nya sih. Ini nomor 1 kan sama ya, menerima pendaftaran, membeli printer. Nah ini beda nih, ya, nomor 3 ini beda nih ya. Karena dia pakai SP2DLS, artinya dia pakai DIPA apa? DIPA RM atau DIPA PNBP? DIPA RM, Pak. RM, Pak. Ya. Oke, ntar saya tanya siapa nih ya, jatahnya siapa nih? Mas Hadi Sutrisno? Siapa? Nomor 2 ya, Pak. 30 April UKM membeli printer senilai 28 juta dengan menerbitkan SP2DLS. Jurnalnya nomor 2. Aset yang belum diregister, akrualnya aset yang belum diregister, utang yang belum diterima tagihannya senilai 28 juta. Ini Mas, ini sudah LS nih Mas, jadi sudah langsung bayar nih Mas. Kan sudah SP2D LS nih, ya. Berarti uang udah keluar nih dari kas negara. Apa nih Mas jadinya? Kreditnya apakah masih seperti itu atau seperti apa S? Kalau pakai LS, kreditnya kira-kira? Betul. Betul sekali, Diko. Gini ya. Oke, nilainya 28 ya Mas ya. Oke, 28. Terus yang jurnalnya gimana Mas? Belanja modal pada Diko. Ya, belanja modal pada Diko. Jangan melupakan belanja di rupiah murni ya. Jadi jangan fokus di banyak dibawakan diri semua. Ini kalau dia di rupiah murni tandanya ada SP2DLS, ada SP2DGU gitu ya. Nah, terus ada jurnal lagi nggak Mas? Korolari. Korolarinya ada Pak. Apa tuh? Detail pada pendapatan alokasi APBN. Detail apa detail? Detail Pak. Kalau di PMK ini memang dia detail ya, 212 ya. Nah, tapi sebenarnya ya nggak masalah juga mau detail atau nanti tereliminasi di LPE sebenarnya di situ ya. Pendapatan alokasi APBN. Gini ya. Oke. Oke, makasih Mas. Coba saya carikan. Nah, ini yang nomor 5 juga berbeda nih. Ini ada namanya pendapatan diri DIPA rupiah murni. Oke. Siapa gerangan?
Mas Hadi yang satunya. Ini saudara kembar ya, nama-namanya sama Hadi ya? Nomor 5, UKM membayar honorarium pengawas dengan menggunakan DIPA. Bukan, nomor 5, Mas. Oh, iya. UKM menerima pendapatan dari pengembalian belanja TAYL. Benar nggak sih nomornya? Nomornya Udah saya spasi, acak-acak Pak. nih. Oh, salah. Yang ini nomor berapa huruf apa nih? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3. UKM menerima pendapatan. UKM menerima pendapatan dari pengembalian TAYL, pengembalian TAYL senilai 4,2 juta. Berarti kas dan bank BLU. Bentar Mas, ini loh Mas, rupiah murni loh. Kalau Anda kas dan bank BLU itu pendapatan di PNBP. Bisa digunain, ini nggak bisa digunain ini pendapatan. Jadi masuknya gimana? Koreksi ekuitas. Jangan. Ya, Pak. Yang seperti di Satker biasa aja, kalau menerima pengembalian belanja tahun yang lalu apa? Ini bukan koreksi pendapatan ya, koreksi belanja kita justru terima uang. Jadi di sini apa? Detail, Pak. Nah, betul sekali. Detail, ya. Kreditnya apa, Mas? Detail pada pendapatan PNBP lainnya. Nah, pendapatan lain-lain ya, atau pendapatan pengembalian PNBTAYL ya. Gini aja, saya permudah aja. 4,2. Kok bisa ke situ sih duanya? Aneh ya. 4,2 ya. Oke, kemudian di jurnal kasnya apa, Mas? Sama ya? Detail pada pendapatan. Ya. Lain 4,2. Kemudian ada korolarinya nggak, Mas? Ini ada korolarinya di sini, Mas. Mas tadi apa coba? Nih, penyetoran PNBP ke kas negara. Ya, kira-kira seperti ini ya akunnya. Kemudian di sini detail ya. Karena kredit selalu detail ya. 4,2. Ini ya. Tambahan dari saya seperti ini. Ini kan tadi belum ada ya di transaksi yang soal pas tadi ya. Oke, bentar saya lihat ini dulu namanya portal. Oke, ini ya. Ini namanya penerimaan pendapatan DIPA RM. Jadi meskipun di sini nggak ada kata-kata DIPA RM, kalau kita sudah tahu tuh pengembalian belanja TAYL itu pasti pendapatan DIPA RM. Ya. Oke, coba kita lihat soal lain ada nggak yang unik. Ini membeli peralatan. Nah, ini juga ini SP2DGU. Ini nanti penyelesaiannya sama dengan yang nomor ini. Ya. Ini ya. Karena sama-sama. Kalau ini bedanya ini pakai LS, ini pakai GU. Berarti dia sama-sama belanja DIPA rupiah murni ya. Sama, nggak perlu kita ini lagi. Kemudian membayar honorarium DIPA PNBP sudah pernah ada. Sewa komputer juga iya, ada pengesahan. Udah, pendaftaran, belum melakukan pengesahan, menerima pengembalian honorarium pengas ujian. Nah, ini berarti dia pengembalian belanja di DIPA PNBP ya tadi ya, honorarium tahun berjalan. Nomor 18 gimana nih? Nomor 18. Ini nomor terakhir lah. Sudah. Ini nomor 15. Nomor terakhir gimana nih, Mas? Oke, terakhir gimana nih? Tadi bayar honor pakai
uang di PNBP ya, kita lihat. Ya, pakai di PNBP ya, 7,5. Dikembalikan 500.000. Jadi taruhlah ini pengembaliannya ini sudah langsung kita sahkan ya. Berarti jurnalnya kira-kira apa Mas, Mbak? Kas dan Bank BLU langsung aja ya, karena sudah jam 10 lebih. Ini berarti apa? Beban barang gini ya. Ya enggak? Kemudian kasnya apa? Dan Bank BLU pada belanja barang ya senilai 500.000. Oke, nanti perhatikan di nah ini nomor 2 ya. Bagaimana perlakuan akuntansi di awal tahun atas transaksi yang disahkan ya. Atas transaksi yang belum disahkan, dia hanya bisa mengesahkan uang kasnya saja ya. Kita hanya membalik kas dan Bank BLU pada kas dan Bank BLU yang belum disahkan ya. Tapi kita tidak bisa mengakui pendapatan basis kasnya. Yaitu sebagai punishment buat KL yang Satker BLU-nya tidak melakukan pengesahan pendapatan di tahun kemarin ya. Jadi hanya boleh mengesahkan kasnya saja, tapi tidak bisa mengakui kinerja basis kas berupa pendapatan. Oke, itu teman-teman ya materi kita tentang BLU. Menarik ya, banyak sekali. Dan minggu depan kita sudah mulai masuk materi baru, akuntansi penerimaan migas yang tidak kalah serunya. Ya, tidak kalah serunya. Teman-teman tonton video saya banyak ya, di YouTube maupun di KLC juga banyak sekali video saya, baik video yang serius ngomong maupun video yang berbalis dikemas dalam lagu ya. Itu tujuannya untuk lebih mudah menghafal rumus PNB SDA migas ya. Nah, tolong pelajari benar. Itu banyak materi-materi unik di sana ya, tapi seperti biasa kalau ini materi ini sudah selesai ya berarti Anda siap-siap melakukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting ya. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman masih ada yang mengganjal silakan tanya lewat grup ya, kita bisa diskusi di sana. Dan mudah-mudahan teman-teman dan sehat walafiat selalu karena sebentar lagi ujian ya Mas ya. Dan Anda juga punya tantangan menyelesaikan KTTA ya. Siap-siap ya KTTA-nya. Kalau ada kesulitan dalam surat riset segala macam bisa menghubungi saya ya. Ini mohon maaf kalau kemarin ada surat riset yang terhambat ya karena ada staf saya yang perlu saya bina. Melambat sekali kerjanya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah lebih lancar ya. Surat-surat riset dari staf saya ini banyak banget yang sudah masuk ke Nadine saya, jadi sudah saya teruskan ke Kajur. Mudah-mudahan lebih lancar. Oke, sampai jumpa pekan depan teman-teman semua. Oh ya, pekan depan tuh kemungkinan, jadi mudah-mudahan sih jadwal wawancara asesmen saya pagi ya. Kalau itu pagi berarti tidak terpengaruh ke jadwal Anda ya. Oke, sampai jumpa pekan depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.